Kalian tahu, beberapa tahun lalu, hidupku tuh hancur lebur. Benar-benar di titik terendah, sampai aku sendiri rasanya sudah mau menyerah. Hutang di mana-mana, pekerjaan berantakan, bahkan orang-orang terdekatku sudah angkat tangan. Aku seperti hidup di dalam lumpur, hisap tanpa harapan. Tapi ada satu hal yang terus mengalir tanpa henti. Sebuah energi yang gak masuk akal, yang pelan-pelan menarikku keluar dari kegelapan. Ini bukan soal uang, bukan soal keberuntungan lotre. Ini soal sesuatu yang jauh lebih dalam. Yang bahkan saat aku ceritakan ini, mataku masih berkaca-kaca. Kalian harus dengar rahasia ini. Karena ini bisa jadi kunci bagi kalian yang sedang merasa putus asa. Yang sedang mencari rahasia perubahan hidup yang sejati. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Dan semoga kalian hari ini dalam keadaan yang jauh lebih baik daripada aku di masa lalu. Jadi, mari kita mulai cerita ini. Aku ingat betul, saat itu aku tuh benar-benar anak yang keras kepala. Susah diatur, dan jujur saja, aku hidup seenaknya sendiri. Setiap kali ibu menasehati, aku selalu membantah karena aku pikir aku tahu segalanya. Puncaknya, aku jatuh sangat dalam karena keputusan bodohku dalam bisnis. Uang habis, tabungan ludes, bahkan aset keluarga nyaris hilang. Aku sering pulang larut malam hanya untuk menghindari tatapan kecewa. Ibu, semua orang di lingkungan sosialku mencibir dan menjauh. Tapi anehnya, hanya ibu yang tidak pernah berhenti membujukku untuk sholat dan berserah diri. Beliau selalu bilang, "Nak, ibu tahu kamu kuat, tapi ibu mohon, libatkanlah Tuhan dalam setiap langkahmu." Aku mendengarnya, tapi saat itu kata-kata itu hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Karena gengsi dan egoku terlalu besar untuk mengakui kelemahan. Suatu malam, aku sampai di rumah dalam keadaan yang sangat frustrasi. Marah pada diri sendiri, marah pada takdir, karena semua pintu rezeki terasa tertutup rapat di hadapanku. Aku membanting pintu kamar dan menangis sejadi-jadinya di balik selimut. Merasa tidak berguna dan tidak layak hidup. Aku yakin ibu tahu aku pulang dalam keadaan terpuruk. Tapi beliau tidak marah, teman-teman. Beliau hanya berdiri di ambang pintu kamarku selama beberapa menit, dan malam itu hening sekali. Yang terdengar cuma isakanku yang tertahan. Setelah beberapa saat, beliau tidak mengucapkan sepatah kata pun kepadaku. Ibu hanya berbalik menuju sajadahnya di kamar sebelahnya dan mulai sholat. Aku yang awalnya pura-pura tidur, tiba-tiba mendengar lirihan doa ibu yang sangat pilu. Doa itu bukan meminta agar aku kaya mendadak, tapi meminta agar hatiku dilembutkan. Agar aku diberikan kekuatan untuk bertaubat. Dan agar aku diberikan kesempatan kedua. Lirihan tangis ibu itu menusuk sampai ke tulang sumsumku. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang memaksaku untuk duduk dan mendengarkan betapa tulusnya kekuatan doa seorang ibu untuk anaknya yang bandel ini. Itu adalah malam yang mengubah segalanya. Malam di mana aku menyadari betapa bodohnya aku selama ini. Setelah mendengar setiap kata dalam doa ibu yang dipanjatkannya, sambil menangis terseduh-seduh, rasa malu itu langsung membakar egoku. Semalam itu juga aku memutuskan untuk bangun. Besok paginya, aku langsung sujud di kaki. "Ibu, aku tidak meminta maaf atas semua kesalahanku yang tak terhitung jumlahnya. Tapi aku berjanji bahwa aku akan berusaha berubah. Seberat apapun tantangannya." Ibu hanya memelukku erat, tidak mengeluarkan ceramah apapun. Hanya bisikan lembut, "Terima kasih. Nak, ibu selalu tahu kamu akan kembali." Sejak momen itu, aku mulai menjauhi lingkungan lamaku dan fokus total memperbaiki diri. Memperbaiki hubungan dengan Yang Maha Kuasa, dan memperbaiki hubungan dengan ibu. Aku sadar, proses ini bukan proses yang instan ya kalian. Tapi setiap kali semangatku down, aku akan teringat suara lirihan tangisan ibu dalam doanya itu. Dan energi serta kekuatan itu langsung muncul lagi secara ajaib. Ini yang aku sebut sebagai kuasa dahsyat doa ibu, yang melebihi segala ilmu motivasi di dunia. Setelah 6 bulan fokus berbenah, fokus ibadah, dan yang paling penting, fokus meminta ridho dan maaf kepada ibu setiap hari. Keajaiban itu benar-benar terjadi. Perlahan tapi pasti, peluang bisnis yang dulu seakan menjauh, kini mulai berdatangan seolah-olah ditarik magnet. Salah satu klien lama yang dulu memutus hubungan denganku tiba-tiba menghubungiku kembali dengan tawaran proyek besar yang sangat menguntungkan. Aku yakin 100%, ini bukan kebetulan semata. Ini adalah dampak langsung dari energi positif dan doa yang tak putus yang ibu sebarkan. Doa ibu itu seperti kabel yang menghubungkan kita langsung ke sumber rezeki dan energi alam semesta. Itu adalah permohonan yang murni dari hati hidup yang nyata, teman-teman. Dari rahim yang pernah yang dulunya hampir kehilangan harapan. Kekuatan doa ibu kini bisa berdiri tegak. Memimpin perusahaan kecil yang memastikan menjalani dengan prinsip yang jauh dan masalah terurai tanpa bertanggung jawab. Nah, pelajaran bagaimana cara bisa aku petik sangat sederhana. Power ini dalam hidup kita jangan pernah anggap remeh. Bukan berarti kita kekuatan doa ibu saat ada masalah. Doa ibu adalah kekuatan jembatan yang menghubungkan kita melalui perlakuan baik. Atau biru wala terduga konsisten, kalian harus membuka rezeki yang hormat dan restunya di atas segalanya. Jadi teman-teman, jadi kalau kalian saat ini sedang merasa kabarnya, dengarkan nasihatnya. Dan jangan pernah meninggikan suara padanya. Merasa hidup kalian ketika kita menjaga hati ibu,
Allah akan Coba menjaga deh seluruh evaluasi urusan kita. lagi hubungan kalian Percayalah, dengan orang ini tua, adalah investasi spiritual terutama terbaik. ibu. Ketika kita Datangi melakukan beliau, ini, doa-doa minta maaf kecil yang yang tulus terlucap dari dari lubuk bibirnya, hati, bahkan dan doa minta beliau spontan saat ia melihat mendoakanmu. kita tidur, Percayalah, akan menjadi pelindung, kunci menjadi untuk pengaman, mendapatkan ketenangan dan menjadi hati, magnet penarik rezeki, untuk membangkitkan lancar semangat, yang tidak terduga dan dalam untuk hidup membalikan kita. nasib. Bayangkan dalam Itu seminggu, seringkali setelah ada aku di meminta sana, doa di itu, telapak tangan tiba-tiba beliau. ada proyek besar Jangan yang pernah datang. tunggu sampai Entah terlambat dari mana untuk menyadari menutupi semua nilai kerugian. dari Ini bukan kekuatan kebetulan, doa ibu. ini adalah jawaban langsung atas kekuatan doa ibu. Pesan utamaku untuk kalian semua adalah, jangan pernah sepelekan kekuatan ini. Jika kalian merasa hidup sedang berat, sebelum mencari solusi rumit lainnya, cobalah kembali ke pangkal masalah, kembali ke ibu kalian. Minta maaf atas semua kesalahan, peluk beliau erat, dan minta ia mendoakan kalian dengan tulus. Lihatlah bagaimana Allah bekerja. Setelah itu, mukjizat doa ibu akan membuka jalan yang sebelumnya buntu, memberikan ketenangan yang hilang, dan menjadikan hidup kalian penuh berkah dan kemudahan. Ini adalah bukti nyata bahwa doa yang paling mustajab itu datang dari hati yang paling tulus, yaitu hati seorang ibu. Jadi teman-teman, jika video ini menyentuh hati kalian, aku minta satu hal. Setelah nonton ini, segera telepon ibu kalian, katakan kalian sayang padanya, dan minta doanya hari ini juga. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, agar mereka juga sadar akan dahsyatnya doa ibu. Dan tentu saja, subscribe ke channel ini, supaya kita bisa terus berbagi cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga berkah doa ibu menyertai langkah kalian selalu. Aku harap kisahku ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menghargai pengorbanan dan cinta tak terbatas dari sosok yang melahirkan kita. Kalau kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Ceritakan juga pengalaman kalian di kolom komentar. Apakah kalian pernah merasakan kekuatan doa ibu dalam hidup kalian? Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari aku.